nggak sembarangan gitu. Oke, jadi ini yang saya bilang tadi, fokus. Ketika saya ingin melatih, jadi hari ini latihannya nggak boleh campur-campur. Contoh yang paling mudah, hari ini saya melatih bicep. Artinya saya melatih dada, chest. Ketika saya melatih chest, ya kan, otomatis, ini science, otomatis otot triceps saya terlatih. Karena ketika saya mengangkat seperti ini otot triceps saya terlatih. Oke, otot triceps saya terlatih. Ketika otot triceps saya terlatih, berarti kan secara umum ketika setelah kita berlatih press atau dada, otot triceps kita sudah ikut lelah. Sehingga dikatakan tidak efektif ketika kita setelah press melatih triceps. Justru beliau bilang ketika kita berlatih press atau berlatih chest gitu ya, setelah kita berlatih dada, yang kita latih itu adalah bicep, karena bicepnya belum dilatih. Ini realitas sederhana. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar fokus. Sehari hanya melatih dada sama bicep. Besok melatih bahu sama tricep. Besok melatih squat kaki, ya kan, dengan bicep. Besoknya melatih back dengan tricep. Jadi benar-benar fokus. Dan kita diajar merasakan badan kita benar nggak gerakannya. Beliau selalu bilang sama saya seperti ini. Setiap angkat coba kamu rasain. Benar nggak kenanya di otot yang ingin kamu latih atau salah tempat. Selalu beliau bilang gitu sama saya. Dan itu juga guys, teknologi yang digunakan dalam Wing Chun. Sehingga sebenarnya, oh iya benar juga ya. Ya, ketika saya belum pelajari Wing Chun di Sifu David, semua knowledge yang saya dapatkan dulu sejak saya ikut karate, sejak saya nge-gym, ya kan, itu terbuka semuanya. Bahwa oh iya benar juga ya, bahwa kita ada yang nge-brief, kita brief dulu. Ya benar juga ya, ternyata sebenarnya inti dari olahraga itu sama. Bahkan saya pernah ketemu seorang teman saya mungkin pernah cerita kemarin ya. Dia orang basket. Saya tanya, bro, ketika seorang pemain basket melempar bola dari ujung lapangan sampai ke ujung seperti itu, kelihatannya kok ringan sekali ya, padahal untuk orang biasa melempar kan jauh sekali. Kenapa jadi sangat ringan? Beliau bilang, kenapa jadi ringan? Itu yang pertama ada itu gabungan joint. Jadi ini teknologi basket yang beliau cerita ya sama saya. Mudah-mudahan benar ya bagi yang cinta basket. Jadi teknologi joint itu penggabungan antara pergelangan tangan, joint siku, joint bahu, kemudian hips, ya, lutut, dan dorongan dari tumit. Dan dorongan dari telapak kaki yang nanti terdeliver dari pergelangan. Jadi itu satu gerakan. Ketika itu kita bisa lakukan dengan satu gerakan, boom, seperti itu, maka dorongan bola itu bisa jauh sekali. Mendengar diskusi sama teman saya, ternyata saya pikir ternyata prinsipnya sama ya, prinsip joint juga yang dipakai. Jadi science of sport itu sebenarnya sama. Hanya tinggal kita ingin gunakan itu dalam olahraga apa, kan gitu guys. Oke ya, mulai dapat bayangannya. Jadi buat teman-teman yang punya sifu atau punya teman senior gitu yang melarang gym, jadi teman-teman sekarang sudah tahu nih logikanya aslinya seperti apa. Karena beberapa WSL VT instructor di dunia itu nge-gym. Justru malah kalau suka nge-gym, kita sambil bercanda itu kita punya namanya WSL VT Gym Club gitu. Kita saling cerita. Ya beberapa generasi pertama dari WSL itu nge-gym rata-rata. Ada Mark Wong itu nge-gym, Jerry itu nge-gym, terus ada Uncle John Smith itu nge-gym, Enzo itu nge-gym, sebagian besar nge-gym. Bahkan si Heng Sai Morten Ibzek itu juga nge-gym. Tapi mereka nge-gym dengan menggunakan pola-pola yang khusus untuk mereka, sesuai dengan apa yang ingin dilatih gitu guys. Oke ya. Jadi stop terkena doktrinasi bahwa gym itu merusak Wing Chun, karena itu totally zong. Terus cara nge-gymnya gimana? Gitu kan? Ini yang menarik nih. Buat orang yang suka nge-gym dia pasti tahu. Terus cara nge-gymnya gimana gitu kan? Yang nomor satu adalah kalau tadi kita bicara tentang fokus. Nah, Wing Chun itu kan punya OS, ya kan? Wing Chun itu punya operating system, yang dimana kalau kita belajar Wing Chun dengan benar, kita tahu bahwa operating system Wing Chun yang paling vital nomor satu itu adalah sinking elbow. Oke, jadi OS Wing Chun yang paling terkena nomor satu itu adalah sinking elbow.
Yang nomor 2 adalah relax. Oke, berdasarkan 2 konsep itu, disitulah kita mulai mengembangkan pola gym kita sehingga tidak mengganggu Wing Chun kita. Nah, contohnya gimana? Ketika saya melatih bench press, kita kembali ke bench press. Jadi langsung contoh aja biar teman-teman punya bayangan. Ketika kita melatih bench press, biasanya kita melatih bench press kan dengan posisi tangan seperti ini, ya. Dengan posisi tangan yang melebar gitu. Ketika Anda ingin melatih bench press, karena ini saya lakukan, saya nge-gym aktif. Cuma gara-gara corona ini nggak bisa nge-gym, guys. Saya sedang minta bawa barbel saya dari rumah saya di Bandung untuk bawa ke Jakarta. Sedang minta dikirim dari yang jaga rumah saya di Bandung. Jadi ketika kita ngangkat bench press seperti ini, oke, bench pressnya seperti ini yang terjadi adalah seringnya siku kita ngangkat, guys. Nah, gimana caranya agar OS Wing Chun bisa dipakai dan relaxnya tetap dapat, gitu kan? Yang pertama, ketika kita ngangkat seperti ini, press itu seperti ini ngangkatnya, coba turunkan sedikit sikunya sehingga sikunya agak tenggelam ke bawah. Tenggelamkan ke bawah. Sehingga ketika kita menge-gym, dari biasanya sikunya seperti ini, ya, sikunya seperti ini, guys. Nah, ini gini ya. Terus sikunya ketika nge-gym ini jadi turun seperti ini, guys. Nah, hanya dengan sedikit aja sudut penurunan seperti ini, guys. Ini kita sudah meminimalisir fungsi bahu, meminimalisir fungsi upper arm. Sehingga ketika terus ini fungsinya otomatis langsung kena di dada kita. Sehingga ketika kita nge-gym seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini dan kita angkat. Silahkan kamu coba aja sambil itu. Ketika seperti Anda akan mulai merasakan bahwa bahunya tidak dipakai, pergelangan lower armnya tidak dipakai, hanya murni menggunakan konsep dada. Oke, jadi benar-benar OS-nya dipakai. Dan yang kedua adalah constant reminder di pikiran Anda bahwa harus relax. Jangan tegangkan otot, jangan tegangkan otot, jangan tegangkan otot. Relax, relax, relax. Dan ketika Anda butuh bantuan, beli deh. Yang suka nge-gym, beli yang panjang seperti itu, nanti dimasukin di sini terus ada lubangnya, terus kita serak gitu. Yang di sini mengikat seperti ini, terus nanti di sini ada talinya. Nah, terus nanti ini diikat di ini. Nah, ini sangat bagus untuk membantu gripping kita. Oke. Nah, itu press. Contoh yang paling gampang berikutnya adalah apa? Tricep, gitu kan? Tricep juga sama. Ketika kita latihan tricep, ya, seperti ini jangan tegangkan otot, totalkan relax, jatuhkan aja ini di sini, relax saja, jatuhkan saja di sini. Kemudian ini karena pakai grip, ini alat. Terus Anda lihat, udah, ini relaxkan. Kalau Anda masih susah relax, pegang ininya, kemudian tahan ininya di sini. Oke, tahan ini, jangan ambilnya seperti ini, karena ini akan membuat nanti Anda sikunya tidak bisa masuk, susah masuknya. Nah, ini masukkan seperti ini, tahan di sini. Kalau masih yang belum terbiasa awal-awal ya, tahan di sini. Kemudian udah langsung aja gitu. Maka Anda akan merasakan bahwa siku Anda tidak akan terpakai, ya. Semuanya rileks dan murni akan terkena tricep. Oke, jadi patahan di sini sehingga dia tidak gerak-gerak seperti itu. Nah, ini terus hubungannya dengan Wing Chun apa gitu kan? Mohon maaf ya. Jadi ini dengan Wing Chun apa? Nih, ketika kita seperti ini, kita mungkin tidak ngerasa ya. Ini saya belajar ya. Jadi seperti ini. Ketika tangan seperti ini saya tahan, saya freeze ya, klik, dia freeze. Kemudian saya balikkan ke badan. Ini adalah pukulan Wing Chun, guys. Wah, gitu kan. Saya dulu juga, oh iya benar juga ya. Ini saya dapat dari senior saya. Ketika kita tricep seperti ini, ya. Ini ketika kita ketika di freeze kemudian diturunkan seperti ini adalah pukulan Wing Chun. Sehingga ketika kita melatih tricep, itu sebenarnya kita juga melatih konsep Wing Chun kita. Sama saja. Lalu bagaimana dengan bicep ya kan? Ini pernah dibahas oleh Mark Wong. Bagaimana dengan bicep? Bicep kan seperti ini nih, yang latih ini, yang gini nih, yang gini. Nah, gini kan. Nah, latihnya gini kan. Bicep kan seperti ini. Nah, bicep yang seperti ini ya. Ini kelihatannya kan terus hubungannya dengan Wing Chun apa gitu kan? Jangan hubungannya dulu. Latihannya gimana? Ketika kita melatih bicep, pastikan siku ini menempel di badan kita, baru kita gerakkan latihan bicep kita. Sehingga ketika itu dilakukan, hai, halo Wing Chun Pontianak, kita wave dulu. Kalau ada yang wave saya akan balik wave. Kalau ada yang mau nanya silahkan, ya. Kita masih punya
waktu 5 menit lagi. Bagi yang mau nanya silakan kalau bingung. Nah, bagi yang bicep, pastikan pergelangan tangan itu jatuh sempurna. Pastikan siku itu jatuh sempurna dan menempel di samping badan kita. Baru kita gunakan latihan bicepnya. Kemudian ketika kita melatih otot bicep seperti ini dan dinaikkan ke atas, ternyata ini juga sama pukulan Wing Chun. Oke. Jadi pengalaman pribadi saya mengajarkan Wing Chun, gym itu tidak memperkuat pukulan. Namun konsepnya itu bisa memperkuat tendon-tendon yang ada di sendi-sendi kita. Sendi pergelangan tangan, sendi siku, sendi bahu, wave juga Oke Mas Fakih. Sendi bahu ya. Jadi tendonnya itu menguat. Sehingga ketika saya melatih bicep seperti ini dan ketika saya tertabrak, siku saya, tendon di siku saya bisa menjadi otot yang sangat kuat sehingga ketika tertabrak dia tidak kolaps. Inilah teknologi yang digunakan dalam gym yang diaplikasikan dalam Wing Chun, guys. Sehingga pada akhirnya ketika kita nge-gym, tidak serta-merta Wing Chun kita jadi bagus, enggak. Namun dengan nge-gym, tendon-tendon yang ada di sendi-sendi kita, atau dalam bahasa WSLVT itu disebut springy action atau aksi per yang dilakukan oleh sendi-sendi kita, yang dimana itu dibantu oleh tendon-tendonnya, itu menjadi secara alamiah itu lebih firm atau lebih kuat karena dia terlatih berdasarkan pola nge-gym. Sehingga kita mengetahui cara-cara nge-gym yang benar itu sangat krusial. Oke ya. Lalu ada nggak sih otot yang nggak boleh dilatih gitu kan? Saya menemukan bahwa hampir semua otot bisa dilatih. Oke. Nah, terus gimana kalau kita nge-gym, dada kita terlalu besar, terus kita nggak bisa masukin tangan? Awalnya dulu saya berpikir bahwa itu memang ada. Cuma semakin lama saya meriset dengan senior-senior yang ada di WSLVT, jadi itu kembali kepada kesalahan pemahaman tentang yang namanya center line. Ini mulai lagi nih. Aduh, boleh pusing ya. Kesalahan pemahaman akan yang namanya center line, guys. Center line itu apa sih gitu kan? Center line itu titik tengah. Ya kan? Kita selalu bilang bahwa tangan tuh harus masuk ke center line. Pernah nggak kita ketemu orang yang badannya lebar? Saya kan orang badannya lebar. Orang badannya lebar, bisa nggak sih sikunya masuk ke center line? Nggak bisa, guys. Nggak ada. Jadi center line badan dan center line siku itu dua hal yang berbeda. Sehingga kadang orang yang tidak paham secara konsep mengenai center line dalam pukulan Wing Chun, itu pada akhirnya pasti menyerah ketika bertemu dengan orang yang badannya lebar dan susah sekali masukin tangan. Karena center line yang benar dengan di siku ya, ketika kita memukul itu nggak mesti harus masuk sampai ke dalam center line badan kita. Dalam konsep memukul di Wing Chun, memasukkan siku itu hanya semaksimal mungkin tanpa harus merasa ada tarikan otot di tricep atau di bagian sini, bagian bahu. Kalau kita masukkan siku dan sudah merasa tricepnya ketarik atau bagian sini ketarik, maka yang terjadi adalah itu sudah salah. Gitu ya. Itu sudah salah konsep. Konsep yang benar adalah masukkan semaksimal mungkin ketika kita memukul, sehingga pada akhirnya, karena badan orang beda-beda, guys. Karena pada akhirnya setelah masuk maksimal bahasanya, itu sudah cukup untuk membentuk sudut yang benar dalam Wing Chun. Kok bisa gitu ya? Ya inilah makanya kita butuh pemahaman konsep yang benar, ya. Kita butuh pemahaman konsep yang benar sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan dengan baik. Bukan cuma kita dengar, ya kan, terus kita nggak ngerti, terus kita tularkan ke orang lain, itu jadinya misleading. Ya, jadi yang namanya nggak enak ngomongnya. Ya,